Halo selamat malam saudara, belang timnas Indonesia menuju Piala Dunia kian tipis dengan hanya menyisakan satu laga hidup mati kontra Irak usai kekalahan 2-3 dari Arab Saudi Kamis lalu. Usai kekalahan itu, telunjuk masyarakat tertuju ke wajah Patrick Kluivert, blunder sejumlah pemain dan taktik permainan yang kurang ofensif, sekaligus titik lemah di sektor tengah dianggap buah dari strategi Kluivert. Publik pun membandingkan Kluivert dengan Sinteyong yang sukses mengimbangi Arab Saudi 1-1 di laga tandang dan menang 2-0 di laga kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Lalu, mengapa timnas Indonesia mudah dieksploitasi timnas Arab Saudi? Dan bagaimana kans laga hidup mati melawan Irak yang secara statistik jauh lebih superior hari Minggu nanti? Bagaimana pula nasib Patrick Kluivert di kursi kepelatihan timnas Indonesia? Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarigan. Kita akan membahas dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio maupun Zoom. Saya menyapa Bambang Nurdiansyah, pelatih senior dan mantan pemain timnas. Selamat malam, Bung Bambang. Saya juga menyapa Tommy Welly, Bung Towel, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung. Selamat malam. Wajah yang tidak asing lagi, ada Pak Andi Malarangang, Menpora 2009-2012. Selamat malam, Pak. Selamat malam, salam olahraga. Salam olahraga. Ada Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Pak Anton. Ada Nur Alim, mantan pemain timnas. Selamat malam, Bung. Malam, Mbak. Ada Gita Suwondo, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bung Gita. Malam, Mas Sister. Dan di floor saya menyapa ada Muhammad Dafa, anggota Jakmania. Selamat malam, Dafa. Ujek. Oke, saya langsung ke Bung Gita dulu sebagai pemanasan, suka manas-manasin soalnya. Ya kan? Kemarin pertandingan di Arab Saudi disudahi peluit kesedihan, kepedihan untuk kita semua. Apa yang salah di sana? Strategi starting 11 dari Patrick Kluivert salah total? Kalau dibilang salah total, saya nggak terlalu sependapat bahwa salah total. Ada beberapa pemain yang oke, tapi ada beberapa pemain juga yang dipasang itu bikin kita waktu lihat line up pertama langsung gitu, kok ini yang dipasang gitu aja. Dan terbukti di menit-menit awal itu kelihatan bahwa kita ditekan lapangan tengah. Kalau tadi narasinya bilang kita tidak ofensif, kita bukan tidak ofensif, kita dibikin tidak bisa ofensif. Sedangkan Patrick Kluivert kan dari awal sudah bilang waktu lawan China Taipei lah, waktu lawan Lebanon lah, dia puas dengan permainan yang sangat ofensif. Ya. Walaupun di lawan Lebanon terbukti kita nggak punya shot on target, kita tidak bisa masuk sepertiga lapangan lawan dengan bagus, tapi dia membanggakan ofensifnya dia itu. Tapi kemarin tidak terlihat ofensif. Tidak terlihat ofensif karena dalam dibikin segi tidak pertahanan ofensif. kita pun kurang. Gimana? Dalam sisi bertahan kita juga kurang. Dibuat tidak bisa bagus jadinya sistem pertahanan kita ya, karena kita terus-menerus ditekan oleh Arab Saudi. Kalaupun kita unggul lebih dahulu, itu juga karena misjudge dari back kirinya Arab Saudi. Dia melihat bola seolah-olah akan keluar, tapi kemudian bolanya berhenti. Kemudian bola itu diambil oleh Milado Jonatas jadi tendangan bebas. Tendangan bebas yang kemudian berbuah menjadi insiden penalti dan penalti dimanfaatkan. Tapi hanya itu peluang kita. Hanya itu shot on target kita penalti. Shot on target kita berikutnya terjadi di menit ke-80 ke atas setelah Ole Romani datang, setelah Tom Haye datang. Itu tadi yang bilang, saya bilang pergantian pemain yang lambat. Bukan apa ya, kalau Kusna ini tadi kan bilang agak terlambat. Saya bilang terlambat sama sekali ya. Harusnya Tom Haye dan Ole Romani dimainkan sejak awal. Kalau dibilang mereka tidak bugar, Tom Haye cuma pemain 60 menit. Tapi kan babak kedua dia bisa dimainkan dari awal, 45 menit. 3 kali serangan yang sangat efektif untuk digunakan oleh para timnas. Saya ke Bung Towel, udah nggak ofensif, nggak defensif juga. Game plan-nya bermasalah kalau kata Bung Gita. Jawaban Anda? Karena hasilnya kalah ya pasti begitu. Karena kalau previewnya saya nggak lihat tuh. Pemain ini squad yang terbaik nggak ada juga yang komplain gitu kan. Pandit-pandit ini. Jadi poin saya gini aja. Ada kesalahan ya, tapi kan kita lihat setelah pertandingan bahwa banyak kesalahan individu. Gak perlu disebut walaupun sebetulnya di media sosial hujatan itu sudah terjadi kepada pemain. Sebutlah Yaakob Sayuri, Maklok, Beckham Putra. Hujatan, garis bawahi, not kritik. Kritik normal, buat siapapun silahkan kritik. Karena kalau kritik berarti Anda punya argumentasi bolanya. Gitu loh. Tapi memang enak kalau sudah pertandingan Anda komentari gitu loh. Bahwa Yaakob Sayuri melakukan sebuah kesalahan fatal narik itu yes gitu loh. Tapi sekarang bayangkan, peperangan itu kan dua pertempuran. Yang kita hadapi ini kan kita selalu bilang hidup mati, do or die, final. Kalau final dua-duanya harus dimenangkan. Pertempuran pertama lawan Arab kita fail.
tapi kita masih menyisakan harapan gitu loh. Berarti ini harus dimenangkan, kan begitu. Baru peperangannya kita coba menangkan. Melewati 2 pertempuran. Pertempuran Arab kalah, semoga lawan Irak menang. Persoalannya, dengan hujatan itu, saya khawatir kita kehilangan 3 pemain sudah. Kalau kemarin sebelum permainan kita kehilangan Verdong, dan itu saya bilang tepat apa tidak agak. Buat saya itu mengubah situasi. Kehilangan Calvin Verdong. Setelah sebelumnya Ore Romeni cedera panjang, Emil Audero nggak bisa main gitu loh. Kan itu problem teknis internal. Lalu Calvin Verdong nggak bisa main. Kalau kita lihat persiapan terakhir September, Calvin Verdong tuh didorong jadi gelandang bertahan bersama Joy Pelupesi gitu loh. Jadi itu situasi-situasi. Saya maksudnya gini loh, Anda kritik silahkan, tapi pakai argumen sepak bola. Tapi yang terjadi sekarang dengan yang terjadi pada Jakob Sayuri, pada Mark Locke, pada Beckham, ini kan bukan kritik, hujatan. Apakah ini pengaruh kepada psikologis? Pengaruh. Kenapa? Karena era dulu Nuralim, Mas Bambang main bola nggak ada media sosial. Sekarang langsung menghujam kepada pribadi-pribadi pemain. Dan secara psikologis kita ngomongnya gampang. Recovery mental, psikologis. Gimana caranya? Gak gampang, bos. Jakob Sayuri waktu lawan Bahrain sama China dipuji hebat. Dan memang bagus. Hanya untuk sebuah kesalahan kita lupa. Kenapa? Sekarang saya tanya. Apa yang membuat kita begitu marah? Kita semua kecewa. Tapi kalau kita nggak bisa kontrol kemarahan kita nggak ngerti bola sebetulnya. Bung Gita, yang ramai sekarang ini adalah hujatan, bukan kritik yang membangun. Anda lagi ngeritik atau ngujat? Saya sih ngeritik. Saya nggak pernah hujat. Silakan berikan analisa sepak bola kepada Bung Toal. Saya orang yang nggak pernah hujat. Artinya gini, saya tidak menganggap Jakob Sayuri salah. Karena pada saat pertandingan sebelum ini dia selalu main di posisi bek kanan dan dia selalu bagus. Kadang-kadang kan pemain bisa one off day gitu loh. Kemarin tarikannya itu otomatis lah, dia tarik kemudian jadi penalti. VAR pastikan membuat kita nggak bisa lari jauh-jauh bahwa pasti akan ada pelanggaran. Jadi saya sih kritiknya bukan kepada Jakob Sayuri, juga kepada Beckham, tapi pemilihan pemain seperti Joe Pelupesi yang dipasangkan dengan Mark Locke. Itu yang ditembus terus oleh para pemain. Itu jawabannya kan tadi ada Calvin Verdong yang menjelang pertandingan nggak bisa main. Jadi kita bisa mengkritik, tapi situasi menjelang itu orang dalam yang tahu. Maka kalau ada kritik tentang taktikal, yes. Ada kesalahan pergantian yang lambat, boleh. Tapi dalam situasi lambat itu ada pertanyaan kenapa kan? Gitu loh. Kalau kita pandit, kalau kita pengamat bola tentu kita mengkritisi karena argumen. Tapi so tahu jangan. Karena apa? Publik jadi liar seperti judul program ini, bola liar gitu. Makanya saya bilang bahwa kenapa tidak Tom Haye yang dimasukkan sejak awal. Toh terbukti waktu dia masuk, terlepas Arab sudah main dengan 10 pemain, dia bikin lapangan itu terbuka. Dia ngomong itu karena terjadi setelah Mark Locke jelek. Lu bilang Tom Haye, kan beda. Beda situasinya. Baik. Saya ke Pak Bambang kalau begitu sebagai mantan pelatih. Kita lihat ya fair aja lah, kita lihat dalam pertandingan kemarin. Di babak pertama kita agak sedikit loyo, babak kedua langsung ngegas ketika Ole masuk ke lapangan. Anda bisa merasakan apa situasi Kluivert kenapa memilih pemain utama saat babak pertama? Jadi gini Mbak, pelatih itu ketika menentukan starting 11, semua pertimbangan sudah ditimbang. Apalagi behind the team-nya kan orang top-top itu. Bukan pelatih dari Ciputat sana Mbak. Asal pasang gitu. Sekarang banyak komentar, banyak kritik ketika hasilnya negatif. Manusiawi juga. Kadang-kadang pelatih juga bikin salah gitu. Saya sih lawan Arab tidak terlalu peduli, saya bilang. Kita harus fokus bagaimana memenangkan lawan Irak, itu yang paling penting. Anda yakin nggak peduli dengan memenangkan Arab? Karena di Arab kita sempat menang lalu imbang, tapi sama Irak catatan kita nggak buruk. Sudah terjadi. Kita harus fokus lawan Arab. Lawan Irak. Dan Irak tidak mudah untuk dikalahkan juga gitu kan. Untuk menentukan starting 11-nya harus pas, terus taktikalnya juga harus jitu. Ini tim mau main seperti apa ketika menghadapi lawan Irak. Itu harus jelas juga. Kalau di sepak bola ada namanya tim TAS. Tim ini mau kayak apa mainnya ketika melawan Irak. Kita punya di tim sepak bola tuh Pak, behind the team itu ada tim analisis namanya. Menganalisa lawan yang akan dihadapi. Terus kita menentukan kita mau main seperti apa lawan yang akan kita hadapi.
Itu yang harus kita pikirkan gitu loh. Kalau yang kemarin sudah kita kalah ya sudahlah gitu loh. Nggak akan kita bahas yang sudah kalah, nggak akan terjadi. Tapi kalau review Anda kemarin, ini lebih karena intensitas yang tinggi dalam game atau memang ada kesalahan pemilihan pemain? Review Anda yang kemarin, kita bahas yang kemarin dulu. Ya karena hasilnya nggak bagus ya kita bisa bilang salah masang pemain. Coba sekarang kalau hasilnya bagus kira-kira ada bahasa itu nggak kira-kira? Gitu loh. Oh gitu. Ya kan? Kalau timnya bagus kemarin kita bisa salah pasang pemain nggak gitu kan? Oke, baik. Bung Alim, menurut Anda bagaimana dengan starting 11? Pilihan dari seorang Patrick Kluivert dan juga tim ya? Ada Dani, ada Saya menambahi apa yang dibicarakan sama coach saya nih, Pak Om Danur. Jadi gini Mbak, setiap mau pertandingan di H-1-nya, itu kadang-kadang itu pelatih itu sudah melihat membentuk kerangka tim. Ya kan? Siapa yang bakal dimainkan. Ya, jadi juga ketahuan kalau untuk melawan tim Arab seperti formasinya apakah 4-3-3 kah atau 3-5-2 itu semuanya tergantung dari taktiknya pelatih. Nah ini yang sangat disayangkan Mbak. Ini saya mohon maaf ini saya nggak menyebutkan pelatih yang dulu atau apa semuanya. Itu kan kemarin-kemarin itu kan kayak macam Mark Klok atau apa itu sudah buangan udah dicoret sama Sintayong. Kenapa sekarang masih dimasukkan untuk buat menjadi starting 11? Dan itu juga sebenarnya kita ada dampaknya juga di situ. Ini kan soalnya pertandingan yang krusial, yang harus kita menangkan, harus dapat kita 3 poin. Sekarang kita agak berat Mbak untuk buat masuk juga. Ya, intinya belajar dari pengalaman lawan Arab. Banyak suara, pelatih itu kan juga harus mendengar suara dari luar. Banyak suara-suara di luar, salahlah masang pemain. Tentunya nanti lawan Arab, tim ini pelatih terus tim pelatih khususnya harus benar-benar pas ini memasang pemain starting 11-nya seperti apa sesuai dengan filosofi kita mau main seperti apa sih lawan Irak ini. Dan itu juga Mbak, gitu loh. Kadang-kadang pemain juga itu kadang-kadang dipanggil sama pelatih untuk menghadapi tim yang sekelas kalau kita bermain di tandang. Kadang-kadang itu kita dipanggil satu-satu itu. Kalau kamu nanti menghadapi tim yang berat atau striker yang ini, nah itu sudah ketahuan kita harus menjaganya seperti apa. Nah ternyata dan ini Mbak, mungkin juga pelatih ini juga harus punya plan A, plan B. Ketika yang kemarin ada nggak plan A, plan B-nya? Ya, kalau ketika tidak berkembang soal pergantian pemain dipermasalahkan, terlambat, bahkan sangat terlambat. Berarti kan plan B-nya kita pertanyakan gitu loh. Mudah-mudahan dengan pelajaran ini kemarin lawan Arab ada plan B. Ketika pola permainan seperti tidak jalan, segera ada perubahan. Perubahan cara main belum tentu mengganti pemain, Mbak. Bisa pemain itu digeser-geser, bisa posisinya ditukar, bisa. Baik. Kita tanya supporter kalau begitu. Dava, saya lihat wajah Anda sedih karena kemarin kalah gitu ya. Saya juga sedih, kita semua di sini kelabu begitu ya. Tapi dari pandangan supporter, bagaimana memandang tanding kemarin? Anda merasa ada yang salah dalam penyusunan pemain atau seperti kata Bung Gita tadi, kok nama-nama ini jadi starting 11? Ya kalau kaget sih emang pasti ya. Karena biasanya di tengah itu kayak Joy Pelupesi itu selalu duet dengan Tom Hai ya. Tapi tiba-tiba ini dimasukin dengan yang Mark Klok gitu. Terus kenapa dari babak pertama itu udah kelihatan Mark Klok mainnya agak kurang bagus gitu. Kenapa nggak cepat pergantian pemain gitu? Kayak performanya kurang. Ya. Kenapa performa Mark Klok kemarin itu bisa bermain 90 menit? Jadi Anda nggak puas ya dengan susunan dari... Betul, ya. Kamu ngeritik Kluivert ya? Iya. Baik, saya ke Pak Andi. Gimana nih pelatih baru, pandangannya gimana? Banyak yang nggak puas, tapi ada juga yang bela. Seorang Kluivert, pandangan Dava setuju nggak? Ya kalau kita lihat, kita semua mendukung sebenarnya. Pelatih dengan timnya dan para pemain. Tentu saja kita harapkan menang. Kita semua pada rasanya menonton semua, kebanyakan pencinta bola walaupun tengah malam. Nah, tetapi kan setelah hasilnya ya kita harapkan menang Arab Saudi karena kita pernah seri lalu menang sehingga harapan besar menang. Lalu kemudian karena tidak menang, gagal menang, ya kita kecewa. Memang dalam kenyataan kita lihat ada pincang terutama di lapangan tengah juga tiap kali beberapa kesalahan-kesalahan yang tidak perlu. Ya. Nah sekarang bagi saya bagaimana kita menghadap ke depan. Artinya melawan Irak masih ada satu peluang ini. Kalau kita menang lawan Irak ada kesempatan untuk bisa lolos ke babak berikutnya. Ini kan yang penting. Nah
kalau bagaimana mengevaluasi yang kemarin dan kemudian bagaimana memenangkan pertandingan melawan Irak. Rasanya juga kita bisa menang. Kita juga mendukung. Bahkan ada yang berdoa semua kawan-kawan ini. Apalagi melihat kali ini kita punya tim yang secara kualitas bisa bersaing. Baik melawan Arab Saudi maupun melawan Irak. Ini pelatihnya juga pelatih yang kualitas dengan standar yang lebih tinggi. Dari dulu sebenarnya kita ingin punya pelatih yang standarnya lebih tinggi. Apakah dari kita sendiri atau dari luar. Tetapi kali ini kita ada kesempatan dan secara statistik walaupun makin kecil dengan kekalahan kemarin, tapi masih ada peluang. Mari kita coba, mudah-mudahan kita dorong pelatih untuk mengevaluasi dan memberikan yang terbaik nantinya. Pak Andi kan tadi mengatakan bahwa daftar pemain kita ini lebih berkualitas dibandingkan yang lalu. Tapi kenapa bisa kalah ya Pak? Itulah dia. Kita bola bundar, ada mungkin ya tadi coach tadi bilang ada strategi, ada Bung Toel juga bilang ada taktik atau strategi pergantian pemain yang lambat. Tapi sekali lagi ini semua adalah bahan evaluasi. Kita masih percayakan pada pelatih dan kemudian tim evaluasi dan kemudian mencoba yang terbaik untuk memenangkan pertandingan dengan Irak. Ini yang hidup mati nih. Hidup mati. Baik, saya ke Pak Joy. Apa yang salah kalau tadi kita lihat secara daftar pemain sekarang lebih berkualitas dibanding yang lama, tapi tetap saja dibekuk oleh Arab Saudi. Sebelumnya kita masih bisa menang loh dan imbang dalam 2 kali pertandingan, 1 imbang, 1 menang. Kali ini kita digibas. Kalau melihat ke belakang, yang harus kita lihat adalah pertandingan di GBK. Ketika Indonesia menang 2-0. Kalau pertandingan yang pertama di Riyadh, itu sebetulnya kita masih beruntung tidak kalah. Meskipun boleh saya katakan kalau di babak pertama main dengan 3-4-2-1 itu Arab Saudi keteteran. Cuma keteterannya hanya babak pertama, babak kedua Indonesianya habis. Artinya 3-4-2-1 itu pola yang ofensif tapi butuh intensitas tinggi, stamina tinggi. Oke, sekarang kita kembali ke pertandingan yang kemarin. Saya agak kaget sebetulnya dengan formasi 4-2-3-1. Kenapa? Dalam bayangan saya dan mungkin juga dalam bayangan beberapa orang atau banyak orang, formasinya yang paling memungkinkan melawan Arab Saudi itu 4-3-3. Formasi 4-3-3 itu kurang lebih begini, tolong dikoreksi para pemain dan pelatih APRO ini. 4-3-3 itu ofensif tapi balance. Oke, 4-2-3-1 itu lebih ofensif daripada 4-3-3. Ya, lebih ofensif. Kenapa? Dia pakai double pivot. Double pivot dengan 4 pemain di depan, 3 pemain di belakang striker utama. Itu tugasnya dalam mindset mereka, itu mereka menyerang. Sebetulnya nggak ada masalah di luar pemilihan pemain di masing-masing posisi. Problemnya adalah Kambuaya misalnya di posisi nomor 8, dia tidak terlalu oke ketika Indonesia kehilangan bola dan dia harus membantu pertahanan. Dia nggak terlalu oke. Mark Locke yang berpasangan dengan Joy Pelupesi sebagai double pivot tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Demikian juga Beckham. Nah, ini membuat lini tengah yang harusnya menjadi departemen pertama ketika Arab Saudi menyerang itu tidak banyak berfungsi. Oleh sebab itu tekanan terbesar kemudian datang kepada Jai Isdes, kepada Sayuri, sehingga kemudian tekanan yang bertubi-tubi itu membuahkan retak akhirnya. Dan membuat Martin Paes kerja sendirian. Kemudian, ada kesalahan, ada blunder dan macam-macam. Tapi buat saya problem utamanya adalah lini tengahnya nggak jalan. Lini tengahnya tidak jalan. Kalau pakai formasi 3 single pivot, di kanan biasanya Joy Pelupesi di tengah, di kanan Tom Haye, di kiri bisa siapa saja. Nah ini 3 ini biasanya Nathan, tapi Nathan masuk 2-3 pun tidak. Nah inilah yang membuat sebetulnya mengapa Arab Saudi begitu leluasa di sektor sepertiga akhirnya Indonesia. Gol pertama kelihatan betul, gol ketiga kelihatan betul. Jadi kalau mau evaluasi, menurut saya kalau boleh berpendapat,
itu adalah perbaikan di sektor lini tengah yang harus menjadi departemen pertama menghadapi serangan-serangan. Kita lanjutkan lagi nanti, Bung Joy. Apa yang membuat Indonesia sepertinya salah strategi? Apakah ini mungkin karena mengadopsi strategi yang salah? Kami segera kembali saudara, tetap di Bola Liar. Ya, kita lanjutkan diskusi kepedihan kita hari ini. Bung Gita, pertanyaannya adalah apakah Anda melihat striker Ragnar dan Kambuaya kemarin kurang tajam? Sebenarnya ya semuanya jadi kurang tajam karena dibikin kurang tajam, itu aja. Kan kalau kita bicara sepak bola itu kan degree of comparison. Ada tim A, ada tim B. Kemarin kita planningnya adalah kita harus attack. Kan berkali-kali kan dibilang sama Patrick Kluivert, ini gaya kita adalah gaya ofensif. Walaupun federasi bilang dengan defensif bilang bahwa targetnya nggak Piala Dunia tahun ini, Piala Dunia 2030. Jadi kita niat ofensif, tapi dari federasi bilang defensif aja dulu, nanti aja Piala Dunianya gitu loh. Jadi kalau saya berpikirnya adalah kita benar-benar dalam pertandingan kemarin, kecuali gol pertama kita itu, kita dibikin nggak bisa ofensif oleh Arab Saudi. Ragnar ya kayak bergerak sendiri juga, itu keseluruhannya. Tapi kalaupun tidak semua pemain buruk sebenarnya. Kalau kita bicara Kevin Dix oke, Jay-Izes juga oke, Martin Paes juga luar biasa kemarin. Kalau nggak ada dia itu udah 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7 mungkin ya. Ada 7 penyelamatan dari Martin Paes. Secara keseluruhan game plan-nya nggak jalan. Tapi itu tadi yang saya suka bilang, yang Mas Banur juga bilang tadi bahwa ini Kluivert kok kayaknya cuma punya plan A. Kalau plan A-nya mentok, dia nggak punya plan B, plan C, plan D, plan E. Termasuk gambling kah menurut Anda? Nggak juga ya, tapi emang dia nggak punya apa ya, cara berpikirnya tidak cepat untuk mencoba plan-plan yang lain. Itu tadi. Kan dia punya asisten sebenarnya bisa bantu dia cepat. Itu tadi, tangkapan kamera adalah Lanzat dan Alex Pasur kemarin seperti memberi nasihat ke dia. Itu kemudian masuk Tom Hai, kemudian masuk oleh Romani. Mungkin dibilang sama mereka berdua, lu jangan kopeh, ayo masukin yang perlu dimasukin gitu. Jadi ujung-ujungnya you verveilen dia bilang gitu. Lo annoying jadinya kalau nggak masukin dua orang ini. Bung Towel, Ragnar itu sibuk sendiri dan memang kelihatan bahkan Kluivert sendiri nggak pikir cepat dalam menentukan pemain, dan kita sendiri lihat bahwa kata Bung Gita ya, bahkan kita lihat memang di permainan kedua baru mulai panas tuh, kita mendominasi permainan, Arab Saudi mulai ketar-ketir, bahkan mulai berdrama. 15 menit terakhir. Yang pertama, ini babak 4 ya, levelnya beda loh. Saya perkaya dulu yang tadi Joy ya. Yang lawan satu Arab, Mancini, dengan yang kita menang 2-0 di GBK, starting line up Arab itu cuma 4 yang sama. Artinya Renat yang baru datang Oktober, main di November waktu kalah sama kita di GBK, cuma pakai 4 yang dari Mancini di starting. Yang kita kalahkan 2-0 di GBK dengan yang kemarin, yang samanya di starting 11-nya Arab cuma 3. Jadi analisisnya kan kita seringkali terjebak pada tim kita, tapi lupa menganalisa tim lawan. Butuh 2 orang untuk tango gitu kan, dansa tango gitu kan. Kalau jurnalis cover both side kan itu satu. Sekarang babak 4. Saya mau tanya, kalau kita bicara yang pemain domestik, saya nggak belain ya Sayuri, saya ngaku itu salah, saya menyebut itu salah. Tapi kita karena kita orang bola, insan bola, kita kritisnya harus proporsional. Tapi pertanyaannya, misalnya saya kasih kalimat begini, asumsinya, seberapa banyak pemain kita yang punya pengalaman di level itu? Apakah ketegangannya berbeda? Berbeda menurut saya. Apakah ambisi antara pengen lolos itu sudah ada di kepala mereka dan ketegangan menghadapi lawan sebegitu bagus juga mempengaruhi permainan mereka? Pengaruh menurut saya. Kan itu satu. Sekarang kita bicara overall tim kita. Berapa sih yang sebenarnya grade A yang dari naturalisasi? Menurut saya cuma 4. Audero Serie A, Jay-Izes Serie A, Kevin Dix Bundesliga, Kelvin Verdong Liga Perancis, Ligue 1. Grade A itu yang maksud saya adalah 5 liga top Eropa. Grade A. Kelihatan nggak dalam pertandingan kemarin? Kevin Dix kelihatan masih punya standarnya dia. Lalu Jay-Izes agak turun kalau menurut saya sih, tapi nggak jauh. Martin Paes oke. Yang lainnya mohon maaf semua. Termasuk Ragnar yang tadi disebut, termasuk Joy Pelupesi, termasuk Dean James, drop turun. Oke? Tapi amarah kita, bukan kita, amarah siapa publik, netizen kepada yang namanya lokal itu. Jakob Sayuri, Mark Klok, dan David Beckham. Dalam konteks yang besar, kalau kita ngaku insan bola, itu membangun sepak bola enggak?
Itu kan pencapaian tertinggi loh babak 4 ini. Sama dengan Coach Bambang 85. Dalam konteks positioning tinggal 2 lawan lagi yang dihadapi. Tertinggi loh. Apakah gampang? Saya nggak bela mereka yang salah, enggak. Saya tahu itu salah, nggak usah diajarin gitu loh. Tapi apakah kita mau leluasa begitu? Kan itu maksud saya. Ragnar, apakah Ragnar dalam posisi yang fit 100%? Menurut saya enggak. Ada banyak body contact duel dia kalah. Kenapa? Karena dia kan nggak main lama. Oleh Roma ini masuk, oke, saya tahu bahwa motivasinya tinggi. Tapi lama cedera itu pengaruh dalam performa. Dan jangan lupa Tom, tim ini kan selalu punya persoalan waktu berkumpulnya tidak lama. Iya. Ya kan? Karena ini kan modern sepak bola begitu kan? Tapi ini enggak, maksud saya perbandingannya harus apple to apple. Misalnya? Misalnya ketika melawan Australia pertama kali kan sama problemnya. Yes. Ya kan? Jai Isdes itu baru kumpul terakhir itu 1 kali 24 jam. Ini juga lalu sama kita bandingkan dengan 24 jam tuh. Sekarang pun kan baru tanggal 7 semua. Iya. Tidak cari excuse ya, tapi kita harus melihatnya globe ini lebih luas. Tim ini kalau per individu siapa sih yang nggak bilang ini tim yang mewah? Tim ini mewah. Tetapi ketika membentuk kohesi dalam satu tim, nggak cukup 1 minggu. Arab Saudi meliburkan liganya udah 2 minggu yang lalu. Mereka udah berkumpul 2 minggu lalu, berkumpul bersama-sama, latihan bersama-sama, kohesinya udah ada. 80-90% pemain-pemain Arab Saudi tampil di Liga Arab Saudi. Yang disadari penuh oleh pemain-pemain Indonesia, oleh Erick Thohir, oleh PSSI, oleh fans semua sebetulnya. Pemain-pemain Indonesia akan mencar. Ya kan? Saya bicara sama Pak Marji. Maka saya nggak menjadikan itu faktor, Joy. Karena itu tuntutan sepak bola modern. Betul, ya kan? Tetapi ketika membandingkan kan harus dilihat ke belakang juga, Tom. Iya. Itu loh, nggak fair menurut saya untuk menjudge ini gini, ini salah, nggak fair. Harus dilihat secara utuh. Kalau tanya sama apa-apa kalau saya tanya sama Pak Marji, Pak, ini 2 minggu sebelum pertandingan bagaimana mereka berkomunikasi? Oh iya, kita kumpul terus lewat grup WhatsApp. Bukan di lapangan ya? Kumpul lewat grup WhatsApp apa yang mau didapat? Ya kan, maksud saya begini, ketika kita menilai performa, nggak bisa hanya 2 kali 45. Bahwa mereka pemain-pemain top, iya. Tetapi kalau kita bandingkan antara Arab Saudi, katakanlah nanti dengan Irak, beda lagi. Gitu. Artinya kalau kita menilai, oke, ada kesalahan taktikal, ada kesalahan pergantian pemain, timing dan macam-macam, tapi kita lihat juga ke belakang, gitu loh. Sehingga ini adalah bukan evaluasi untuk tim saja, ini evaluasi untuk federasi, gitu loh. Anda memikirkan sepak bola nasional itu mau seperti apa? Kalau tujuannya hanya tim nasional, merekrut begitu banyak diaspora, sementara mereka nggak bisa kumpul sebanyak tim lain, kan jadi mubazir, jadi percuma. Inilah menurut saya kalau kita melihat konteksnya harus lebih luas. Bahwa nanti kita masih punya kesempatan. Kalau kita menang lawan Irak, Irak mengalahkan Arab Saudi, masih ada peluang. Ya kan? Jadi kalau kita mau bicara, kita bicara konteksnya menyeluruh dulu, baru kita menyempit. Sehingga kita, frame kita ini ketika kita berbicara penuh, sempurna informasinya, tidak sepotong-sepotong, itu loh. Jadi saya sebetulnya kan saya bilang tadi dengan saya menyebutnya naturalisasi itu percepatan. Bahkan dengan naturalisasi hanya tinggal 2 kemarin plus Martin Paes yang standarnya dapat, yang lainnya drop. Karena apa? Ini level yang nggak gampang main di level situ gitu loh. Bahkan event yang Coach Bambang main sama di positioning sama tahun 85 ingin ke Meksiko pun nggak sama sekarang gitu loh situasinya. Oke, Coach Bambang, emang sesulit itu ya untuk membangun kohesi tim dalam waktu singkat meskipun mereka ini merupakan pemain profesional? Ya pasti, chemistry itu kan harus dibangun dengan perlu waktu. Yang kemarin ada chemistry-nya atau enggak? Karena barusan dibilang kan agak buktinya sulit. Taktikalnya nggak jalan. Saya pikir pelatih itu kan harus pasti punya taktik dia. Game modelnya mau main seperti apa lawan Arab pasti. Dia kan bukan pelatih sembarangan, Mbak, gitu kan. Ya kan? Apalagi di belakang Patrick Creator itu orang-orang top semua sebenarnya gitu loh. Benar. Nah, karena waktu kumpul kata Bung Jaida terlalu sedikit, nggak bisa. Nah, nggak bisa berjalan dengan baik gitu loh. Kalau anak-anak Arab itu kan dia rata-rata main di kompetisi lokal mereka.
Dan sebelumnya mereka pernah berkumpul sama-sama mereka itu. Jadi chemistry-nya bahkan sebelum lawan kita kompetisinya diliburkan. Mereka latihan cukup lumayan luas. 2 minggu mereka libur. Iya, dibanding kita. Jadi bisa dimaklumi. Bukan dimaklumi, kita itu tadi seperti Bung Joy tadi kita ngelihatnya. Tadi belain maksudnya. Bukan. Lanjut. Bukan begitu. Oke, saya orang Indonesia, ya kan? Kita juga berharap mau tim nasional kita lolos. Tetapi kita nggak bisa merem juga. Situasi seperti apa yang dihadapi tim nasional kita sekarang ini untuk mencapai Piala Dunia nggak gampang, Mbak, gitu. Jadi menurut saya banyak faktor sehingga kita kemarin gagal lawan Arab Saudi. Taktikal mungkin nggak kira-kira pelatih kita itu Patrick Traiter dan kawan-kawan nggak punya taktikal ketika lawan Arab, mungkin nggak? Punya dong. Ya nggak mungkin dong. Ya iyalah, nggak jalan kan? Nggak jalan. Mungkin chemistry, mungkin juga sudah diantisipasi dengan tim Arab, sama tim pelatih Arab. Kan di tim bola itu kan ada tim analisis, Mbak. Ya, dan tim analisis itu nanti yang akan menjabarkan ketika kita akan berhadapan lawan tim A, kita harus tahu. Seperti itu. Oke, baik. Bung Alim sebagai mantan pemain timnas, sebenarnya chemistry itu susah apa untuk dibangun? Kemarin Anda lihatnya mereka punya chemistry nggak sih, terutama untuk pertahanan? Kalau pertahanan nih Mbak, pertahanan apa semuanya tim? Dan ofensif semua tim. Oke. Jadi gini Mbak, biasanya kalau untuk buat pemain, apalagi yang butuh pertandingan krusial, nah yang tadi Coach Banur juga bilang, bahwa kita recovery-nya ini, kita kembali ke belakang, bahwa kita main di Australia aja kita kan kedodoran, ya. Sama seperti yang kayak tadi semalam kita lakukan gitu loh Mbak. Jadi yang bilang namanya chemistry itu dalam keadaan kondisinya juga fight juga, dan juga kita juga kaget ini termasuk masalah formasi starting 11-nya juga, kan begitu Mbak. Nah ini kalau saya lihat untuk buat di lapangan tengah Mbak, kita juga kurang tenaga, dalam arti kenapa pemain yang baru dimasukkan itu semacam kayak Marky Klok atau terus kayak Beckham itu memang yang dibilang sama Bang Toel itu juga harusnya pemain yang sudah pengalaman untuk buat di pertandingan yang waktu bermain di Senayan Mbak. Itu yang harus starting 11-nya di awal itu. Jadi nggak ada kepincangan gitu loh. Dan juga yang dibilang sama Bang Toel itu pemain kita nggak perlu menghujat. Ya kemarin juga Sayuri ada istilahnya refleks lah, spontanitas. Sebenarnya yang nggak perlu itu dilakukan sebagai pemain belakang. Itu loh Mbak. Oke baik, Bung Toel, banyak juga yang kangen sama 3 pemain. Ada Ijes, Rizky Ridho, dan juga Justin Hapner. Biasanya mereka di back tengah, idaman sekali, tapi ternyata mereka tidak ditaruh ke lapangan. Padahal setiap kali main mereka itu solid loh, Bung Toel. Tapi kira-kira kenapa seorang Kluivert tidak mau menurunkan mereka? Bukan tidak mau, Mbak. Yang tahu kondisinya kan pelatih. Oh ya baik. Jangan dia tidak. Saya bahasa tidak mau itu kok aneh gitu loh. Kenapa kira-kira Mbak tahu kenapa nggak dipasang? Kira-kira kenapa nggak dipasang? Munculnya itu mau namanya trimasketir mau apa? Ini kan ketidakjernihan kita dalam menganalisis sepak bola. Kenapa? Karena ada sentimen masa lalu. Kan begitu. Ada sentimen masa lalu. Bahwa itu opsi, yes. Menurut saya sih nggak mungkin mereka tidak menyadari itu opsi. Tapi mereka juga punya game plan, ya. Contoh, kalau Orel Romeni fit dari awal, pasti oleh Romeni dan nggak mungkin naturalisasi Zylstra cepat-cepat kemarin. Kenapa naturalisasi Zylstra cepat-cepat? Karena oleh Romeni cedera kan di Piala Presiden itu kan. Maka harus cari lubang itu siapa nih? Dapatlah Zylstra plus bonusnya Emiliano Jonathan. Emiliano Jonathan bagus memang. Tapi as a team mungkin nggak ngerti, tapi katakanlah saya sok tahu, nanti Coach Bambang bisa analisis. Ada pengaruhnya nggak buat Jakob Sayuri? Ada bos. Kalau kita bicara Emiliano Jonathan, karakternya defense-nya kurang. Karena memang dia karakter attacking sekali. Ya. Kalau dia 1v1 jago tuh anak, kuat bener menurut saya sih. 1v1-nya bagus, cut inside-nya bagus. Tapi Arab juga nggak letoy di belakangnya cepat. Kalau beberapa kali lihat aja ulang ya nanti cuplikan ketika Jonathan dapat bola Emiliano. Ini satu back Arab, ini Emiliano Jonathan. Di sini udah ada satu, di sini udah satu. Karena mereka tahu cut inside mau masuk begitu kan. Akhirnya kan balik lagi ke Jakob Sayuri. Nah selama ini Jakob dapat cover
winger yang juga kuat dalam bertahan gitu loh. Nah Emiliano saya nggak mau menjelekin, tapi kalau mau kita bedah karakternya dia lebih kuat attacking. Lalu kenapa Beckham juga kayak menjadi kebingungan? Karena kalau dugaan saya di kepalanya terlalu rumit berpikir tentang defense dia. Oke. Terlalu rumit pikir tentang defense, enggak ngebelain. Oke. Tapi teman-teman harus paham bahwa ada banyak situasi di kepala pemain itu karena sepak bola adalah decision maker, decision game kan, bukan endurance game. Tanya coach, decision game, kapan gua tahan, kapan gua ngepres, kapan gua naik, kapan gua turun, kapan gua delay. Oke. Dan disitulah terjadi kesalahan gitu loh. Oke, baik. Pak Andi, ini tadi Bung Toel sebenarnya nyinggung pelatih yang lama. Jadi sekarang ketika kita kalah dari Arab Saudi banyak itu membandingkan. karena kita nggak jernih saya bilang kan, karena ada sentimen kan. Baik, sentimen era STY dibandingkan dengan era Kluivert, netizen yang ngomong sampai keluar tagar Kluivert out begitu. Nah, kira-kira menurut Anda perlukah Kluivert dievaluasi? Nanti dijawab, boleh lihat kembali saudara. Ya, kita lanjutkan pertanyaan saya tadi. Pak Andi, setelah Indonesia kalah saat melawan Arab Saudi, tagar Kluivert out menggema di media sosial. Menurut Anda, haruskah Patrick Kluivert dievaluasi? Sekarang ini kita dalam pertandingan turnamen ini yang lawannya ada 2. Masih satu lagi, melawan Irak. Ya. Kita percaya bahwa pelatih dengan timnya pasti mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan apa yang telah dilakukan pada waktu melawan Arab Saudi. Dan mereka tentu saja juga sudah melihat forward ke depan bahwa lawan berikutnya Irak dan tim susunan pemain Irak kira-kira bagaimana, lalu apa yang harus disiapkan, mempelajari, mengevaluasi apa yang sudah dilakukan dan kesalahan-kesalahan segala macam. Yang kita sekarang ini bicarakan, pasti juga dibicarakan tim pelatih. Ya. Pasti juga federasi, apalagi Menporanya ini juga ketua umum PSSI. Pasti juga memberikan masukan, apalagi media sosial ini. Sekarang pendapat-pendapat segala macam, tagar yang Anda maksudkan juga, pasti ada. Sampai juga kepada mereka, walaupun mereka sekarang di sana. Karena itu kita percayakan dulu, satu pertandingan ini lagi dengan Coach Kluivert, kita harap mereka bisa mengevaluasi dan memberikan yang terbaik pada pertandingan berikutnya. Apalagi memang kita juga harus paham bahwa pelatih juga mempunyai keterbatasan dalam pemain yang ada. Inilah materi pemain yang ada. Oke, jadi dia evaluasi setelah dan kemudian menggunakan yang terbaik dari materi pemain yang ada, menggunakan taktik dan segala macam sehingga kedepannya nanti pertandingan ke depan hari Minggu nanti kita bisa menang. Ini harapan kita. Tapi tetap harus dievaluasi setelah pertandingan. Oh, setelah pertandingan harus federasi akan melakukan evaluasi. Saya punya pertanyaan, Pak Andi. Menurut Anda kenapa sih netizen itu sampai marah sekali sehingga muncul tagar Kluivert out? Karena harapan akumulasi atau gara-gara kemarin doang? Nggak, ini dari dulu Indonesia punya mimpi masuk dalam Piala Dunia. Bahkan dulu saya masih zaman Menpora dulu, PSSI menginginkan supaya bagaimana caranya bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Karena dengan tuan rumah Piala Dunia otomatis lolos. Saya bilang waktu itu lebih terhormat kita masuk Piala Dunia karena kita memenangkan pertandingan kualifikasi menuju Piala Dunia. Nah, tapi itu adalah usaha zaman itu. Mimpi kita bagaimana ikut Piala Dunia. Masa sih ketemu 11 orang pemain yang dari 280 juta, itu kan pikiran orang semua gitu. Tapi Cina juga 1,4 miliar juga susah. Untuk tapi saya kasih informasi, Bang Andi. Jadi Ketua Umum PSSI itu sudah dipanggil oleh Menpora untuk mengevaluasi pertandingan kemarin. Dan Menpora setuju. Tapi artinya bahwa kita percayakan pada pelatih Kluivert dengan timnya, kita harapkan dan kita dukung, kita doakan supaya timnas kita ini bisa menang lawan Irak. Setelah itu tentu saja ada pertandingan berikutnya Irak melawan Arab Saudi. Itu juga tergantung bagaimana hasilnya. Saya punya pertanyaan. Menurut Anda, capaian kinerja Menpora dan ketum PSSI yang cukup lama sekarang lebih bagus dibandingkan Anda atau enggak? Sekarang dia ketua umum PSSI. Juga sekaligus Menpora. Kita harapkan mesti lebih baik. Kalau saya dulu kan Menpora, bukan ketua umum PSSI. Tetap saja apapun semua urusan operasional dari sepak bola itu adalah federasi. Begitu juga cabang olahraga lain. Kita tidak mencampuri langsung. Kecuali kalau ada masalah-masalah yang fundamental. Oke, baik. Saya tanya supporter yang gitu. Dava, menurut kamu setelah kita kalah kemarin, haruskah ketum PSSI sekaligus Menpora mengevaluasi
Patrick, lalu kenapa kira-kira tagar Kluivert out itu keluar dan menggema di media sosial? Kalau buat evaluasi memang harus. Karena kemarin pelatih Sintayong saja baru belum selesai dari pertandingan kualifikasi ini sudah di out gitu. Apalagi kalau kita sampai gagal gitu. Berarti memang harus dievaluasi si Patrick Kluivert ini. Kamu jengah ya? Kenapa? Jengah. Kenapa kira harus tagar itu? Ini marahnya karena gara-gara kemarin atau sebenarnya akumulasi kekecewaan atas pertandingan-pertandingan sebelumnya? Ya karena emang ini memang peluang kita gitu, yang tidak bisa kita harus ini lagi. Ya udah di depan mata ibaratnya gitu. Jadi tolong jangan disia-siakan gitu. Dan menurut kamu kekalahan kemarin itu tanda menyanyiakan kesempatan kita? Iya. Karena Irak lebih kuat dibandingkan tim dari Arab Saudi? Kalau bisa menang kemarin, kenapa harus kalah gitu? Jadi kalau kita menang kemarin, lawan Irak juga harus menang kan bisa langsung lolos gitu. Oke, baik, saya ke Bung Alim. Ini kekecewaan dari penonton sudah didengar, tagar Patrick Kluivert out. Anda pernah dalam posisi di mana banyak kritikan juga tidak? Ketika misalnya tim sudah berusaha sebaik mungkin atau mungkin dari pelatih sudah memberikan racikan-racikan untuk memenangkan tim? Ya kalau kita ya dulu ketika saya masih jadi pemain, Mbak, itu kadang-kadang juga kan tergantung dari pelatih. Untuk buat formasi itu kita melihat bahwa lawan yang bakal kita hadapi itu seperti apa. Kan seperti itu, Mbak. Jadi kita juga sudah tahu bahwa yang tadi dibilang sama Dava itu mungkin juga satu memang kekecewaan. Kita juga sebagai pemain, kita juga merasa kita salah atau apanya. Tapi kan nggak seperti kita terus langsung kita ini, harus kita introspeksi diri juga. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya lihat dari pertandingan kemarin dari teman-teman juga terkait masalah yang mungkin di formasi starting 11-nya itu yang jadi kendala di situ. Yang tadi kita juga mau mengharapkan pertandingan kemarin itu juga kita menang. Ini ungkapan dari kita sebagai mantan pemain sama seperti situasinya yang seperti semalam itu, Mbak. Kita juga tidak mau kalah gitu. Kita juga tidak mau kalah. Bung Toel, pertanyaannya sama. Kritik di media sosial begitu ramai membanding-bandingkan STY dengan Patrick Kluivert. Bisa diterima tidak? Atau menurut Anda seperti kritik yang sebenarnya hujatan saja, bukan kritikan. Bisa dibandingkan nggak mereka? Tagar Patrick Kluivert out kayaknya sejak Patrick Kluivert datang juga sudah ada itu. Itu yang saya bilang ada aroma sentimen. Jadi analisisnya, kejernihan analisisnya ada banyak noise gitu loh. Bahwa harus dikritisi selalu menurut saya sih. Cuman kan ada ukurannya. Kalau Anda tanya sama saya misalnya, saya kritik Sintayong sejak kapan? Kan dia datang efektif Januari 2020, 2021, 22 akhir. Itu pun belum terlalu intens. Baru 2023, berarti di tahun ketiga, keempat, kelimanya. Kalau kita bicara yang ronde 3 kemarin, kan sebetulnya ada framing sejak pergantian itu yang menurut saya sih fairness-nya nggak ada dalam konteks bola. Ketika diganti berarti harus meloloskan ke Piala Dunia, kan begitu. Itu kan framing yang terjadi di medsos. Memang ada yang jamin ke Piala Dunia, saya tanya. Nggak ada yang jamin. Jejak digital tanggal 7 November, saya nggak mau sebutin media online ya, karena ini di TV. Cek aja 7 November itu beritanya, STY jamin lolos dari ronde 3. Begitu kalah dari Jepang, beda lagi ngomongnya. Tanggal 16 November, saya tidak jamin lolos kualifikasi kecuali realistis peringkat 3-4. Lalu kemudian Patrick Kluivert datang dan dalam 3 pertandingan dia mengantarkan ke ronde 4. Yang kita anggap ini pencapaian tertinggi. Suka tidak suka saya akuin ini pertandingan tertinggi. Bukan saya sepakat dengan semua proses itu. Makanya saya menyebut naturalisasi itu akselerasi. Apakah dengan akselerasi itu kita langsung jadi jagoan Asia? Kan enggak tuh. Yang kemarin main stabil aja saya bisa sebut cuma Kevin Dick sama Jay Ijaz. Maka ketika nggak ada Calvin Verdong, pelatih pusing kalau kasarnya gitu loh. Jadi walaupun mereka pinter-pinter kan. Jadi nggak ada yang jamin, Mbak. Waktu pertama dikontrak, buka lagi jejak digital 2019, Desember kali itu tanggalnya. Kenapa PSSI waktu itu ketua umumnya masih Iwan Bule memilih STY? Karena dia janjikan juara dibandingkan Luis Milla yang nggak janjikan juara. Ada janjinya itu terpenuhi 5 tahun. Sekarang dasar Coach Bambang, Nuralim atau saya yang
terimbas sepak bola meski tidak secara langsung jadi pelaku bola, kan tetap nilai sepak bola. Fair apa enggak kita gitu. Ketika selama masih kerjanya oke gitu loh. Bukan saya menjustifikasi, oh kalahnya tipis, enggak. Saya juga tahu permainan kemarin gitu loh. Tapi nggak gampang main di situ gitu loh. Tapi kalau orang sepak bola nggak punya fairness, nggak punya respect, menurut saya sih kelar gitu loh. Oke, baik. Dan nggak banyak drama juga kan. Setidaknya dalam berapa bulan hitungannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 10 bulan. Nggak banyak drama sebetulnya. Oh, nggak banyak drama, Pak Joy? Nggak ada tuh yang janjiin kemenangan. Nggak Jadi ada. tolak ukurnya apa supaya kita bisa mengukur keberhasilan seorang Patrick Kluivert meracik tim kita? Ada evaluasi jangka pendek, ada evaluasi jangka panjang. Tapi kalau kita lihat dari statementnya PSSI, kan memang tidak pernah ada statement yang mengatakan bahwa Indonesia harus lolos Piala Dunia pada 2026. Nggak pernah ada statement itu. Dan itu sudah berkali-kali dikatakan oleh Erick Thohir. Dan lalu kenapa diasporanya datang terus? Dan dia akui sendiri, Tommy nggak ada waktu itu pertemuan di Jakarta tanggal 20 Februari. Dia bilang gini, kan ada kesempatan Joy. Ini kita lihat ada opportunity dan dia pengusaha. Pengusaha itu kalau lihat kesempatan dia ambil. Gitu loh. Jadi sebagai ketua umum PSSI saya memahami meskipun saya tidak setuju dengan begitu banyaknya pemain naturalisasi. Tapi dia pengusaha saya harus paham. Gitu. Dia bilang ketika nambah pemain naturalisasi dari 3, 4, 5 permainan naik. Peringkat FIFA naik, bener nggak Tom? Peringkat FIFA naik dan tiba-tiba Indonesia sudah ada di level sama dengan Australia lah gitu kira-kira, bisa bersaing dengan Arab Saudi. Ada progresnya. Saya bilang oh iya ada progresnya. Tapi dia bilang kita tidak target 2026. Targetnya 2030 gitu loh. 2026 ini karena ada opportunity saya terusin Joy. Ininya naturalisasinya karena ada kesempatan makin bagus harus kita akui memang makin bagus kan dibanding sebelum-sebelumnya gitu loh. Kan awalnya juga Sintayong yang minta-minta pemain naturalisasi kan di endorse lah oleh PSSI gitu loh. Sampai sekarang jumlahnya ada 20 lebih gitu loh. Apakah itu bagus untuk sepak bola? Pada titik ini saya boleh bilang memang ada progresnya. Masuk ke putaran 4 sebetulnya lebih bagus daripada angkatannya Om Bambang. Kenapa? Om Bambang waktu itu tinggal lawan Korea Selatan dan Jepang. Tapi 4 pertandingan kan? 2 leg. Sekarang tinggal 2 pertandingan. Tinggal 180 pertandingan. Apakah program naturalisasi itu so far cukup oke untuk mendekatkan Indonesia pada Piala Dunia? Iya. Tapi apakah sebagai negara sepak bola kita makin hebat? Enggak. Jadi pertanyaannya begini, yang jadi masalah itu timnya, pelatihnya, atau federasinya? Kalau saya sih lihat federasinya. Federasinya yang Federasinya. salah. Federasinya ini menurut saya federasi ini tidak punya karakter untuk mencetak pemain-pemain terbaik, tim terbaik dari hasil kerjanya sendiri. Meskipun udah ngeluarin modal besar. Yang ngeluarin modal besar, mungkin juga ada modal sendiri yang keluar. Tapi kan kita tergantung pada Federasi Belanda. Apa itu yang kita mau? Gitu loh. Bahwa kita bisa masuk Piala Dunia masih mungkin loh. Besok kita masih ada pertandingan. Tapi apakah sebagai negara sebesar ini kita hebat di sepak bola? Kalau kita masuk Piala Dunia? Enggak tuh. Benar nggak Om Bambang? Kita di level klub Asia kita nggak pernah bicara. Sekarang kita di tier 2. Gitu kan? Kalau Jepang dari 98 sampai sekarang nggak pernah absen di Piala Dunia karena domestiknya kuat, gitu loh. Ada 20 pemain Jepang sekarang tampilnya di Eropa, gitu loh. Indonesia? Pertanyaan besar saya tidak melihat ini sebagai apa ya, sebagai keberhasilan yang utuh. Ini hanya sebagian, tapi Erick Thohir menurut saya harusnya juga adil. Dia harus ada program juga untuk memperkuat sepak bola domestik. Sehingga kita sebagai negara sepak bola ini merasa bahwa oh ya kita memang layak tampil di Piala. Baik. Pak Andi, ini soal federasi, kata Pak Joy. Anda setuju nggak dengan itu? Jadi kita harus melihat bahwa federasi
bagaimana mengusahakan ada dua hal. Satu pembinaan, satu kompetisi, menang dalam kompetisi. Jadi pembinaan ke dalam harus tetap dilakukan. Sementara itu kompetisi tentu saja dengan melakukan sekarang memperluas cakupan rekrutmen pemain melalui diaspora. Dari dulu memang sebenarnya kita sudah terbuka untuk melakukan rekrutmen untuk diaspora. Tetapi waktu itu memang lebih sedikit jumlahnya. Beberapa kita sudah mulai masuk, beberapa cabang olahraga juga sudah, bukan cuma sepak bola loh, tapi cabang olahraga juga, basket juga sudah mulai melakukan naturalisasi sejak beberapa waktu lalu. Juga ada sempat di beberapa Anggar, tapi kadang-kadang diasporanya begini, yang terjadi misalnya di Anggar pernah terjadi juga, ada anak diaspora kita rekrut dari luar, datang ke sini di PON habis semua pemain nasional kita, lokal kita. Tapi begitu dibawa ke kejuaraan dunia, dia belum bisa juga menang di kejuaraan dunia. Tapi inilah proses. Intinya begini, dengan adanya pemain-pemain diaspora, maka level pembinaan dalam negeri juga harus membuat kualitasnya sama dengan pemain diaspora. Sehingga ada nanti pemain kita yang bermain di Liga Eropa misalnya, tapi juga kita bebas merekrut juga pemain-pemain yang ada di pemain diaspora yang ada di seluruh dunia. Toh Jerman juga merekrut Boateng, orang Afrika. Begitu juga dalam tenis itu Osaka, itu ibunya Jepang, bapaknya Haiti, hidupnya lahirnya di Osaka tapi hidupnya di Amerika. Sekarang bendera Jepang dia pakai. Nah, di dalam olahraga sekarang memang terbuka semacam itu. Karena itu level federasi di Indonesia, PSSI harus menyiapkan pembinaan di dalam negeri yang selevel dengan anak Tulehu misalnya, yang kampung Tulehu yang menghasilkan selalu pemain nasional di Ambon sana, harus diberikan pelatih yang juga sertifikatnya, ya kalau bisa juga sertifikat yang paling tinggi, sehingga dan kemudian gizi. Sehingga anak-anak Tulehu nantinya kalau dia bisa bermain taraf nasional, dia juga bisa bermain di Liga Eropa kasta tinggi. Kira-kira Oke, baik. Bung Gita, kalau Anda sendiri melihat apakah PSSI sekarang sudah membangun ekosistem sesuai dengan harapan dari Pandi barusan? Belum. Sangat belum. Kenapa kira-kira? Artinya apa ya, pembinaan oke, mereka memajukan liga iya, mencoba memajukan liga iya. Liganya dijual dengan harga yang tinggi iya. Kemudian tapi apakah liga itu menghasilkan tim-tim yang bisa bersaing di kejuaraan Asia? Enggak. Kita yang kayak Joy tadi bilang hanya di AFC Champions League 2 ya, bukan elit kita. Jadi masih jauh. Kemudian kalau kita lihat kan yang dimajukan ya sampai sekarang ini masih yang namanya Super League, Liga 1, kemudian Championship Liga 2. Yang liga-liga lainnya ya jalan enggak, EPA contohnya. EPA kadang oke jalan, tapi EPA itu tidak lama. Jadi ya EPA itu kan pembinaan pemain muda, nggak lama juga. Ya, dia hanya berjalan 3 sampai 4 bulan. Jadi nggak dalam setahun itu mereka cepat sekali kompetisinya. Jadi nggak ini masih belum itu tadi. Dan itu tadi kita akselerasi yang Tommy bilang bahwa kita selalu mencoba mengambil diaspora. Oke, nggak apa-apa, karena target awalnya memang mencoba untuk sejauh mungkin ke Piala Dunia. Ya, kita sudah coba, kita sudah keluar modal banyak, tapi tampaknya masih harus terus diuji. Tadi saya juga nggak setuju sama Joy. Kayak Joy bilang kan, Mas Banur tadi 4 pertandingan ya menuju Piala Dunia. Joy bilang kita cuma 2 pertandingan, kita 4 loh, kita mungkin main di November loh. Harus jadi masih 4 lagi jadi. Bahkan 6 kalau kita main di Maret. Tapi kalau lawan Arab menang, lawan Irak menang kan cuma 2 pertandingan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya adalah ketika kita kalah melawan Arab Saudi, mampukah timnas membantai Irak? Jangan kemana-mana saudara, bola liar, segera kembali. Ya, saya ke Pak Joy. Kita kalah lawan Arab Saudi, apakah ini tandanya makin berat melawan Irak dan kans kita ke Piala Dunia semakin menipis? Harus diakui memang makin berat. Pertama, Irak itu tim yang masih fresh. Artinya dia belum bertanding. Selama mungkin 10 hari mereka nggak tanding. Indonesia baru tanding baru 2 hari yang lalu. Jadi secara freshness mereka lebih bugar. Yang kedua, ini tim yang tidak sama dengan kurang lebih tidak sama dengan timnya Arab Saudi.
Irak ini adalah bangsa yang sangat militan. Ya, bayangkan Anda pada tahun 2007 mereka lagi perang, mereka bisa jadi juara Asia. Mereka masuk Piala Dunia tahun 86. Jadi, boleh saya katakan ini tugas yang lebih berat lagi pada saat untuk menghadapi Irak. Irak ini adalah tim yang dipegang oleh pelatih yang sekarang. Ini tim yang sama sekali berbeda. Mereka agility-nya lebih bagus, physical fitness-nya lebih bagus. Jadi problem bagi Kluivert dan kawan-kawan dan timnya adalah bagaimana pertama recover dari pertandingan melawan Arab Saudi. Recover mental dan recover fisik. Itu yang paling penting. Tapi tetap ada, namanya juga bola itu bulat ya. Jadi masih ada 2 kali 45 menit, saya rasa masih ada kesempatan. Istilahnya patah kaki, patah pinggang lakukan untuk kemenangan. Karena hanya kemenangan yang bisa mengamankan peluang. Kalau di luar kemenangan udah nggak ada. Artinya ini one way ticket lawan Oh nggak mau habis-habisan menang. Ya, jangan patah kaki, patah pinggang lakukan deh gitu loh pokoknya. Habis-habisan pokoknya untuk melawan Irak. Udah yang terakhir nggak ada kesempatan lagi. Kalau bisa masuk putaran kelima ya syukur lah. Tapi kalau masuk putaran kelima ketemunya Amerika Latin, ketemunya Afrika, Oman dulu. Lebih berat gitu loh. Jadi kalau mau masuk ya antara sekarang. Oke, harus menang lawan Irak. Coach Bambang, 3 kali pertemuan terakhir kita sangat berat. Kita nggak pernah menang lawan Irak. Bagaimana dengan peluang kali ini nanti Minggu dini hari? Ya, dari daratan Arab situ sepak bolanya yang berbeda ya Irak. Kalau tipe Arab Saudi dan yang lainnya itu kan tipikalnya agak-agak main bolanya agak pelan, teknikal gitu kan, progresif ke depan pelan tapi pasti gitu. Tapi kalau Irak ini dia ada powernya juga, ada high pressnya juga ada. Main tabrak-tabrak aja. Nah itu tipikal. Sulit ya pasti sulit. Lawan Arab kemarin juga sulit gitu kan. Tetapi peluang tetap ada Mbak. Peluang tetap ada. Kecil tapi. Kenapa? Kecil nggak kansnya? Atau kalau saya pikir kalau selama peluit belum berakhir berbunyi, peluang masih sama 50-50 gitu kan. Tapi tinggal sekarang bagaimana pelajaran pertandingan lawan Arab kemarin untuk tim pelatih mengevaluasi bagaimana nanti main lawan Arab. Starting 11 harus pasti sesuai dengan game model apa yang dia mau mainkan ketika melawan Irak. Dan juga tim pelatih atau tim analisa kita harus secara jitu menganalisa tim Irak nih, tim yang permain yang sebelumnya dianalisa dengan baik sehingga kita bisa menganalisa dan kita bisa mengeluarkan taktik apa yang kita harus hadapi lawan Irak nanti, bermain seperti apa ketika lawan Irak nanti, itu adanya di tim analisa itu, sehingga tim pelatih bisa memutuskan kita main seperti apa nanti lawan Irak. Dalam permainan kemarin ada isu ketegangan antar pemain waktu penentuan starting 11, Anda dengar itu nggak? Belum. Wah ini menarik ini. Memang ada itu. Tapi ada yang satu dari sih upload story, habis itu dihapus lagi. Oh gitu. Aku tahu Bang. Bang Toal dengar mungkin, tahu kan? Iya, tapi itu kan sikap yang kekanak-kanakan ya untuk level timnas senior dan level pertandingan yang seperti ini gitu. Oh makanya dia nggak dipasang itu. Menurut saya sih nggak penting. Bukan itu setelah pertandingan kalau nggak salah. Jadi kita masih setelah pertandingan, Kak. Yang itu setelah pertandingan. Oke. Itu nggak penting itu. Ketidakmatangan itu. Oke, baik. Saya ke Bung Gita. Kita akan lawan Irak, bukan lawan yang mudah. Harapan kita kemarin bisa menang dari Arab Saudi, tapi mau dikata apa, fakta berkata lain. Siapa lawan dari Irak yang harus kita antisipasi? Kalau dilihat catatan 3 kali permainan terakhir itu kan ada Aiman Hussein, Ali Jassim, Muhammad Ali, striker yang cukup membuat repot timnas kita waktu itu. Aiman Hussein itu 8 gol ya dalam 2 round. 4 di round 2, 2 diantaranya ke gawang kita. Tapi kan kabarnya dia hamstring. Nah itu dia hamstring, dia cedera. Saya cuma takut cara berpikirnya Kluivert. Oh ini ada orang yang cedera, gue pasang Jordi Amat aja nanti. Takutnya kayak gitu mikirnya. Takutnya, ya benar. Kenapa Jordi Amat pertanyaannya? Ya, kan kemarin nggak dipasang. Itu meremehkan Jordi Amat, itu meremehkan Jordi Amat. Ya more or less kayak gitu lah. Jadi maksudnya gini. Ajo kita. Ya kita nggak bisa menebak karena kita nggak tahu cara berpikirnya Kluivert. Itu tadi yang saya suka bilang. Apa yang harus diperbaiki lawan Irak? Ya cara berpikirnya
Patrick Kluivert itu yang harus diperbaiki. Anda mau bilang cara pikir Kluivert itu nggak bisa ditebak, atau Anda sebenarnya mau mengkritik cara pikir Kluivert? Beda loh, Bung. Saya cuma berpikir bahwa ini orang kalau sudah patokannya satu, dia nggak punya, dia kekeh dengan satu-satu ini aja. Bahkan di dalam pertandingan dia harus rubah itu, dia nggak rubah dengan cepat. Itu contohnya. Oke, kita pernah menang lawan Bahrain, clean sheet, lawan China clean sheet. Tapi itu kan kayak hidup sesuai dengan plannya dia. Dalam hidup ini banyak yang gak sesuai dengan plan kita gitu loh. Artinya dalam 6 pertandingan ada 4 itu dia nggak sesuai dengan plannya. Termasuk lawan Lebanon, di mana kita menguasai jalannya pertandingan. Semua orang kan langsung bilang Lebanon nutup di belakang. Ya itu plannya Lebanon, nggak sesuai dengan plan kita. Dia harus merubah cara mainnya untuk bisa menembus pertahanan Lebanon. Baik. Nah itu tadi melawan Irak lebih bahaya lagi. Tadi kan semua udah bilang bahwa Irak ini tidak seperti Arab-Arab yang lain. Mereka tidak bermain stylish, tapi mereka bermainnya militan. Tapi mereka no drama. Mereka tuh nggak ada yang guling-gulingan. Di sisi situ yang kita harus manfaatkan artinya. Kenapa kita harus manfaatkan? Contohnya pertandingan mereka melawan Thailand. Mereka main kasar sekali loh. Artinya kesempatan bagi kita kalau mereka main kasar, ada yang kena kartu merah seperti melawan Thailand, kita bisa manfaatkan. Tapi mereka menang 1-0 di Kings Cup, final Kings Cup lawan Thailand. Saya nggak bilang level kita sama dengan Thailand. Kalau secara kualitas pemain sekarang kita di atasnya Thailand. Tapi kan bola nggak bisa dilihatnya seperti itu. Jadi tetap aja saya bilang ini Irak akan lebih sulit daripada pertandingan melawan Arab. Tapi balik-balik lagi, masyarakat kan ekspektasinya menang 2 pertandingan. Beda dengan saya sejak kemarin selalu ditanya, menang nggak lawan Arab Saudi? Saya telak-telak loh bilang di 2 tempat, kalah tipis. Wah berarti nggak cinta Indonesia. Bukan nggak cinta Indonesia. Bukan nggak cinta Indonesia. Logikanya adalah nggak kena gitu loh. Melawan Arab kita bisa menang dengan dengan cara berpikirnya Kluivert. Itu aja yang saya selalu mikir. Cara berpikirnya Kluivert ini kenapa harus begini ya gitu. Cara berpikir Kluivert suka nggak punya backup plan. Begitulah kalau disampaikan oleh Bung kita. Pak Andi gimana? Jadi nggak setuju tuh. Paham nggak? Mungkin Pak Andi paham mungkin pola pikir Kluivert mungkin. Saya percayakan kepada pelatih bagaimana menyusun strategi. Tapi yang jelas pertandingan melawan Irak tidak ada jalan lain kecuali menang. Karena seri berarti ya gagal. Pupus sudah. Kalau kalah apalagi. Jadi sekarang kita percayakan kepada pelatih dengan timnya membuat evaluasi bagaimana caranya menang lawan Irak. Itu aja. Nah mau 4-3-3 mau segala macam terserah lah. Yang penting karena Anda sudah punya masukan segala macam. Nih lawan juga kita tahu lawannya Irak berat. Tetapi menurut saya materi pemain ini punya kesempatan untuk menang. Ini orang-orang ya pemain-pemain Eropa sebagian besar. Dia dan pemain walaupun dia belum kasta yang terlalu tinggi sebagian besar, tetapi mereka punya standar. Mereka lihat kan orang bermain di Eropa yang sehari-hari mereka lihat dan mereka punya aspirasi untuk bermain di kasta tertinggi, Liga A, Serie A atau bahkan Premier League. Mereka semua aspirasinya ke situ. Kalau pemain kita kan aspirasi utamanya bagaimana jadi pemain nasional. Tapi mereka ini kan aspirasi utamanya bagaimana jadi pemain kasta tertinggi di Eropa. Nah, karena itu kita harapkan bahwa ada sesuatu ramuan yang dilakukan oleh pelatih untuk bisa memenangkan pertandingan nanti melawan Irak. Nah, setelah itu kalau itu sudah bisa kita dapatkan menang, berapapun skornya, tinggal memang nasib kita ditentukan pertandingan Irak melawan Arab Saudi. Itu we never know. Baik, saya ke Bung Nur Alim. Kalau misalnya Anda masuk dalam starting 11-nya Patrick Kluivert lawan Irak katakanlah, Anda bisa ngerti nggak pola pikir Kluivert? Ya mungkin gini Mbak ya. Kita lihat di pertandingan yang kemarin gitu, berarti kan di situ ada kesalahan Patrick Kluivert kan, jangan sampai terulang lagi untuk buat pertandingan berikutnya. Yang dibilang sama Coach Banur, di situ kan ada staf pelatih, di situ ada analisa, ya kan, nggak mungkin dia membuat kesalahan lagi. Berarti kan dia harus benar-benar ini matang, jangan sampai nanti blunder lagi Mbak. Nah kalau untuk buat menghadapi Irak yang sekarang ini besok gitu, kita juga jangan lihat itu besok kita harus menang atau apa, kita lihat juga di sini kan kita kalah itu berarti kita dihantam mental kita Mbak, pemain di situ. Ya kan, kondisi juga kebugaran kita juga dilihat, di situlah perannya staf pelatih sama istilahnya dokter dari tim di situ Mbak. Nah kita menghadapi Irak itu yang tadi dibilang sama Bang Banur,
itu karena beda sekali sama timnya Arab. Kalau Arab Saudi kan istilahnya masih ada taka-tikinya dari pemain-pemain Latin kan di situ. Kalau Irak ini beda, dia punya postur dan juga dia mengandalkan power di situ, Mbak. Ya, kita juga kan dia sudah ada maksudnya pertandingan pertama ya, Bang Jo ya. Itu 10 hari. Kalau kita kan sudah main ini. Berarti kan kita harus juga siap untuk buat menghadapi tim Irak yang memang mereka beda sekali sama bangsa Arabnya yang lain, Mbak. Oke, saya punya pertanyaan ke Bung Towel. Kira-kira siapa striker yang harus kita siapkan nanti untuk melawan Irak? Dijawab nanti usai jeda. Di Bola Liar. Pertanyaan singkat untuk masing-masing narasumber saya ke Bung Nur Alim. Jika kalah lawan Irak, Kluivert out atau stay? Waduh. Nah, yang tadi bilang sama Pak Andi, nunggu dulu pertandingan Irak dulu selesai baru evaluasi. Diganti. Kalau kalah, stay atau out? Soalnya nanti dipertahankan, Mbak. Dipertahankan. Baik. Dava, gimana? Kalau kalah, Kluivert stay atau out? Stay. Nggak usah ganti-ganti pelatih lagi. Jadi biar fokus perbaiki evaluasi yang kemarin. Oke, baik. Saya ke Bung Towel. Siapa striker yang harus kita tempatkan nanti melawan Irak? Apakah Ole harus dari awal dimainkan? BP. Bukan. Ada The Jack itu. Tapi oke. Ole saya pikir. Ole? Ya, karena kita ingin menang. Karena motivasinya besar. Harus dimainkan. Semoga fisiknya sudah masuk. Kalau Mas Joy, mana sektor yang harus dibenerin? Apa pertanyaan? Sektor mana yang kita benerin nanti? Kita benahin berkaca dari pertandingan Arab Saudi untuk melawan Irak. Lini tengah pasti, karena Lini kemarin tengah. saya lihat double pivotnya nggak jalan. Kita harus pakai single pivot dengan 3 gelandang. Dan siapapun pemain di posisi nomor 8 harus aktif ikut bertahan. Itu problemnya, supaya tekanannya tidak terlalu besar kepada lini belakang. Ya, kepada Martin Pas, kepada Jai, kepada siapapun yang ada di lini belakang. Jadi yang kerja keras memang awalnya adalah pemain-pemain di lini tengah. Jangan hanya Joy Pelupesi yang kerja. Gitu loh. Jangan yang cuma dia aja yang perform. Kemarin pun karena tekanannya begitu besar, dia juga kemudian menjadi tidak perform. Jangan lihat. Kalau saya lihat sejak ada Joy Pelupesi, Tom Haye selalu berpasangan, itu Indonesia di lini tengah kuat, kecuali ketika lawan Jepang. Tapi lawannya Jepang, kelas dunia gitu loh. Kita nggak bisa judge dari situ. Jadi menurut saya yang harus diperbaiki lini tengah. Lini tengah ini. Ya, jadi panjang memang kalau sama Bung Joy. Saya ke Pak Andi, kalau gagal apa tanggung jawab PSSI? Ya, PSSI harus melakukan evaluasi terhadap pembinaannya, terhadap pola rekrutmen, dan kemudian bagaimana persiapan untuk menghadapi kompetisi yang ke depan. Apa target-target selanjutnya? Apakah Piala Asia, apakah apa dan segala macam, termasuk dengan juga kompetisi dalam negeri. Jangan lupa, walaupun pemain Arab Saudi kemungkinan sebagian besar bermain di Liga Arab Saudi, tapi Liga Arab Saudi sendiri juga menghasilkan klub-klub yang luar biasa di tingkat Asia, Al-Ahli misalnya. Nah, kita juga harus, federasi harus mempersiapkan juga pembinaan, kompetisi dalam negeri. Ya, meningkatkan pembinaan seperti yang Anda bilang tadi sebelumnya. Saya ke Bung Gita, jadi gimana kalau sampai kalah, gagal apa tanggung jawab PSSI? Ya, benar tadi, semuanya harus perbaikan, artinya gini. Kalah berarti kan harus memikirkan siapa pelatih berikutnya, atau tetap dengan pelatih yang sekarang. Kalau kalah ya, kalau draw kita harus nunggu pertandingan berikutnya. Kalau kita menang mungkin masuk ke putaran kelima. Itu berarti harus dipertahankan karena nggak mungkin ganti pelatih di sana. Kalaupun kalah yang berarti out, saya sih tidak menganggap bahwa harus out, tapi harus ada perbaikan dengan syarat, harus ada punishment dengan syarat bahwa ini berikutnya kan adalah AFF. Syaratnya apa tuh? AFF 2026. Kluivert itu kan kebanyakan di Eropa. Dia harus memantau juga pemain-pemain yang ada di sini. Tidak hanya asistennya. Kenapa? Karena nanti AFF 2026 kita tuh nggak bisa pakai Martin Pas, kita nggak bisa pakai Jay Izzes, kita nggak bisa pakai Kevin Dix. Terlepas apapun pendekatan ketua umum kepada semua klub-klub di sana, tuh nggak akan mungkin karena mereka tidak akan diizinkan oleh klubnya di bulan Desember dan Januari 2027. Jadi harus ada Kluivert itu datang ke sini untuk melihat semuanya, main-main ke seluruh dunia. Saya temenin deh kalau perlu. Baik, Coach Bambang singkat saja. Jadi gimana nasib Kluivert setelah Irak?
lawan Irak nanti? Ya pasti dievaluasi Mbak. Dalam sepak bola biasa itu kok. Kalau gagal pelatih itu dievaluasi, bahkan diberhentikan itu wajar-wajar saja gitu loh. Jadi tergantung sekarang PSSI ngelihatnya seperti apa gitu. Saya pikir mau diberhentikan atau tidak, yang penting ada evaluasi. Itu ada evaluasi, itu yang kita tunggu. Terima kasih Coach Bambang, Bung Toel, Pak Andi, Bang Joy, kemudian Bung Nur Alim, Bung Gita, dan Dapa. Dengan demikian saudara, saya menutup bola liar. Semoga Indonesia menang lawan Irak. Selamat malam.